Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bikhairin walhamdulillah. Perkenalkan, namaku Gajah. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca lafaz basmalah dan disambung doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Halo teman-teman, namaku Lion Sisinga. Hari ini teman-teman akan belajar tematik tema 2, subtema 3 tentang penyakit organ pernafasan. Setelah mempelajari materi hari ini, teman-teman diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernafasan pada manusia. Yang kedua, teman-teman mampu menjelaskan cara merawat organ pernafasan. Halo teman-teman, namaku Monkey. Aku akan menyampaikan nilai karakter Alfitian kepada teman-teman. Setelah mempelajari materi hari ini, teman-teman diharapkan juga memiliki karakter-karakter sebagai berikut. Yang pertama, menghafal, memahami Asmaul Husna, yaitu Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Yang kedua, membiasakan diri berzikir kepada Allah. Kita harus mengingat Allah di setiap waktu. Yang ketiga, mengenal dan berlatih bersikap percaya diri. Seperti aku ini, percaya diri aku bergelantungan hanya dengan satu tangan. Tapi ini karena aku sudah rajin latihan. Kalau aku masih baru, aku belum bisa bergelantungan dengan satu tangan ini. Yang keempat, gemar membaca, menulis, dan bercerita. Yang kelima, belajar mengaitkan Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari. Pelajaran teman-teman hari ini akan berhubungan dengan hadis yang akan aku sampaikan, yaitu hadis dari Baihaqi. Agama Islam itu adalah agama yang bersih atau suci, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang suci. Dari hadis ini dapatlah kita ketahui bahwa kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan agar organ tubuh kita tetap sehat dan tidak akan mengalami penyakit. Seperti itu teman-teman. Assalamualaikum anak-anak cerdas. Saya akan menjelaskan kepada anak-anak sekalian beberapa penyebab penyakit organ pernafasan. Penyakit organ pernafasan biasanya disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor fisik. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor penyakit. Kita akan bahas yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik ini dapat berupa kelainan organ pernapasan bawaan dari lahir. Contoh bayi-bayi yang lahirnya lebih awal atau sering disebut bayi prematur. Bayi prematur biasanya memiliki beberapa kelainan atau penyakit bawaan. Salah satunya adalah kelainan pada organ pernafasannya. Karena bayi-bayi yang lahir lebih awal, organ-organ tubuhnya belum berkembang secara sempurna. Maka dari itu, dia akan mengalami beberapa kelainan pada organ-organnya. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat berupa lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok.
Faktor lingkungan ini dapat menyebabkan beberapa penyakit, contohnya penyakit emfisema, dan asma. Yang ketiga adalah faktor penyakit. Faktor penyakit dapat berupa virus atau bakteri yang menyebabkan terjadinya penyakit. Apa itu virus dan bakteri? Virus dan bakteri adalah penyebab utama terjadinya penyakit pada manusia. Contohnya adalah bakteri penyebab penyakit TBC. Sedangkan virus menyebabkan penyakit flu, COVID-19, dan terakhir penyakit bronkitis. Assalamualaikum anak-anak. Saya akan menjelaskan kepada anak-anak beberapa penyakit pada organ pernafasan. Yang pertama, saya akan membahas namanya penyakit emfisema. Penyakit emfisema adalah penyakit kerusakan pada dinding alveolus. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu alveolus? Ya, benar sekali. Alveolus adalah organ pernafasan yang berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ketika orang mengalami penyakit emfisema, maka alveolusnya akan rusak. Bisa anak-anak lihat pada gambar perbandingan antara alveolus orang yang tubuhnya sehat atau normal dan orang yang mengalami emfisema. Orang yang mengalami emfisema, alveolusnya berlubang dan rusak. Penyebab penyakit emfisema ini adalah asap rokok, polusi udara, bahan kimia, dan usia yang sudah senja atau tua. Yang kedua ada penyakit asma. Penyakit asma merupakan kelainan berupa penyempitan saluran pernafasan. Anak-anak dapat lihat di gambar, ada gambar bronkus orang yang normal atau sehat dan bronkus orang yang mengalami asma. Orang yang mengalami asma, bronkusnya lebih kecil sehingga udara ataupun oksigen yang lewat menjadi lebih sedikit. Sehingga biasanya orang yang terkena asma ini akan mengalami sesak nafas ataupun sulit bernafas. Penyebab dari asma ini adalah alergi, debu, bulu atau perubahan cuaca. Yang ketiga adalah penyakit influenza atau flu, yaitu penyakitnya berupa bersin-bersin, demam, dan pilek. Penyebabnya adalah virus influenza. Kemudian ada penyakit yang sedang terkenal di dunia, yaitu COVID-19. Penyakit COVID-19 ini menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga berujung pada kematian. Penyebabnya adalah virus corona. Virus corona inilah yang menyebabkan kita harus belajar dari rumah. Maka dari itu, anak-anak apabila ingin keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Yang kelima ada penyakit tuberkulosis atau disingkat dengan TBC. Adalah penyakit berupa bintil-bintil pada dinding alveolus. Bintil-bintil ini semakin lama akan semakin banyak dan menyebabkan kerusakan pada paru-paru. Penyebab penyakit TBC ini adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dan yang terakhir, yang keenam, ada penyakit bronkitis, merupakan gangguan infeksi pada bronkus. Masih ingat? Bronkus bercabang menjadi bronkiolus. Di ujung bronkiolus ada alveolus. Penyebab bronkitis ini juga adalah virus. Orang yang mengalami bronkitis, maka bronkusnya akan penuh dengan lendir. Bisa anak-anak lihat pada gambar, bagian atas adalah bronkus orang normal, sedangkan bagian bawah adalah bronkus orang yang mengalami bronkitis. Saya akan menjelaskan kepada anak-anak sekalian bagaimana cara memelihara organ pernafasan. Caranya ada 10. Yang pertama, dengan makan makanan yang bergizi. Makanan 4 sehat, 5 sempurna. Dan mengurangi makanan-makanan yang mengandung gula. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Bisa jogging, bisa senam, bisa goes atau bersepeda.
Yang ketiga, dengan istirahat yang cukup. Istirahat yang paling baik untuk tubuh kita adalah tidur. Sesuai dengan sunnah Rasul, ketika tidur, maka posisinya harus miring ke arah kanan. Tapi tidurnya itu nggak boleh berlebihan ya, jangan sampai bangunnya kesiangan. Yang keempat, caranya dengan tidak merokok dan menghindari asap rokok. Rokok itu banyak sekali kerugiannya bagi tubuh kita, terutama paru-paru kita. Maka anak-anak, jangan merokok dan hindarilah asap rokok. Yang kelima, menggunakan masker jika keluar dari rumah. Karena lingkungan kita itu banyak sekali mengandung asap ataupun debu-debu ataupun kotoran yang tidak baik untuk paru-paru kita. Dan terutama sekarang lagi pandemi virus corona. Maka kita harus menggunakan masker jika keluar dari rumah. Yang keenam, membersihkan rongga hidung kita secara teratur. Karena udara ataupun oksigen pertama kali masuk ke dalam tubuh melalui rongga hidung kita. Yang ketujuh, pergi ke dokter apabila mengalami masalah-masalah organ pernafasan. Yang kedelapan, membuat sebanyak mungkin ventilasi pada rumah kita. Ventilasi adalah bagian dari rumah kita yang fungsinya untuk pertukaran udara, sehingga rumah kita itu udaranya itu baik ataupun sehat. Yang kesembilan, menjaga kebersihan lingkungan rumah kita dengan cara menyapu, mengepel, membersihkan rumah supaya tidak ada debu ataupun kotoran ataupun virus bakteri. Yang kesepuluh, menanam pohon di sekitar rumah. Nyam 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 nyam. Ada teman-teman. Demikianlah pelajaran kita hari ini teman-teman. Kesimpulannya yang pertama, gangguan pernafasan dapat disebabkan 3 faktor, yaitu faktor fisik, lingkungan, dan faktor penyakit. Yang kedua, penyakit-penyakit pernafasan, contohnya ada emfisema, asma, influenza, corona, bronkitis, dan TBC. Yang ketiga, cara memelihara organ pernafasan ada 10 cara. Yang pertama, makan makanan bergizi. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, tidak merokok dan menghindari asap rokok. Yang kelima, menggunakan masker jika keluar dari rumah. Yang keenam, membersihkan rongga hidung. Yang ketujuh, pergi ke dokter jika mengalami masalah organ pernafasan. Yang kedelapan, membuat ventilasi di rumah sebanyak mungkin. Yang kesembilan, menjaga lingkungan rumah tetap bersih. Dan yang kesepuluh, menanam pohon di sekitar rumah. Pipit, pipit, pipit. Teman-teman, ada tugas dari Ustazah Dila. Tugasnya adalah TTS, teka-teki silang. Silakan teman-teman mengisi teka-teki silang pada bagian yang kosong ya. Baca pertanyaannya, kemudian isi pada TTS-nya. Contohnya, di nomor 1 mendatar. Faktor penyebab gangguan pernafasan yang berupa kelainan organ pernafasan bawaan dari lahir. Jawabannya, faktor fisik kan? Silakan tulis fisik di nomor 1. Kemudian di nomor 9, gangguan atau infeksi pada bronkus. Jawabannya bronkitis. Silakan tulis bronkitis. Sisanya silakan teman-teman kerjakan ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman paham dan tetap semangat belajar walau belajar dari rumah. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.